wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Ambarsari, asal instansi SMA Negeri 1 Bayat. Hari ini Senin tanggal 23 November 2020, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran daring dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Oke, sinyal lancar? Mari. Jaringan lancar? Lancar. Oke, sehat-sehat aja kan ya? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, kita awali dulu dengan berdoa agar apa yang kita dapatkan di siang hari ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran dan untuk pengalaman kita. Ya, siapa yang mau memimpin doa? Mei? Yuk. Untuk memulai jumpa pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Mei. Ya, Sama, Bu. semoga dengan kita mengawali dengan berdoa, apa yang kita dapatkan dapat bermanfaat ya untuk kita semua. Kita presensi dulu ya. Anissa. Hadir. Ines. Ada, Bu. Kinanti. Mei. Hadir, Bu. Terima kasih anak-anak yang sudah meluangkan waktunya untuk pembelajaran di siang hari ini. Nah, jangan lupa Bu Tias ingatkan juga untuk presensi di Google Classroom ya. Sudah ya? Sudah pada presensi di Google Classroom ya? Sudah, Bu. Oke, biar kita lebih semangat untuk mengawali belajar, untuk mengingatkan kita di suasana sekolah juga. Mari kita yel-yel dulu ya. Masih ingat toh yel-yelnya? Sudah siap? Siap ya? Siap. Kita yel-yel ya. Oke. SMA Negeri 1 Bayat berkarakter, berprestasi, Bisa. SMA Negeri 1 Bayat Jaya Anak pelataran. Pelataran. Yeay. Belum kompak nih, ulangi ya. Ulangi ya, sekali lagi ya. Yuk dibuka dulu mute-nya. SMA Negeri 1 Bayat berkarakter, berprestasi, Bisa. SMA Negeri 1 Bayat Jaya Tanah Pelataran. Oke, biar lebih semangat ya. Mungkin yang sudah pada kangen untuk pembelajaran tatap muka, ketemu dengan teman-temannya. Nah, masih ingat nggak materi yang kemarin apa? Ada yang sudah belajar? Tadi malam belajar enggak? Sudah buka LKPD Belajar. belajar di Google Classroom ya? Oke. Sudah. Kemarin apa? Yang sudah Kenakalan kita materi yang kemarin? Dibuka mute-nya. Gejala globalisasi. Nah, sudah dibaca bahan ajar yang Bu Tia share kemarin. Hari ini apa yang kita pelajari? Sosial, kenakalan remaja, kriminalitas dalam masalah globalisasi.
Ya, dari globalisasi. sudah tahu kaitannya apa materi yang kita pelajari kemarin dan yang akan kita pelajari pertemuan kali ini? Kemarin belajar tentang ragam gejala globalisasi disertai dampaknya kenakalan remaja dan kriminalitas sebagai masalah yang ditimbulkan dari globalisasi. Nah, oke. Berarti sekarang kelanjutannya ya. Jadi kalau kemarin kita sudah bicara tentang gejala-gejala globalisasi di berbagai macam bidang dan dampak-dampaknya. Nah, sekarang kita bicara tentang masalah sosial yang ditimbulkan karena gejala-gejala di berbagai macam bidang itu. Jadi, masalah yang kita ambil di sini yang dekat dengan kita, yaitu kenakalan remaja dan kriminalitas. Nah, sebelum Bu Tias nanti share materi, Bu Tias ingatkan, Bu Tias sampaikan ya, untuk pembelajaran kita hari ini nanti kita akan melakukan diskusi sama seperti biasanya. Kita berdiskusi, ulasan materi sebentar, kita diskusi, kemudian nanti untuk penilaiannya ada penilaian di diskusi dan ada penilaian mandiri ya. Penilaian mandirinya ada di LKPD dan di kuis Google Classroom di akhir pembelajaran nanti. Silahkan nanti saya Bu Tias kasih waktu untuk 15 menit mengerjakan LKPD dan kuis. LKPD-nya nanti silahkan menuliskan kesimpulan yang kalian dapatkan dari diskusi kali ini, dan untuk kuisnya nanti dijawab mandiri ya. Oke, berikutnya Bu Tias langsung sampaikan ulasan materinya ya. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang permasalahan sosial sebagai akibat globalisasi. Nah, materi di siang hari ini kompetensinya kelihatan ya. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan konseptual, prosedural, metakognitif berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora. Nah, ini adalah kompetensi inti dari pertemuan hari ini. Kemudian kompetensi dasarnya, nah di sini kenapa kita mempelajari kenakalan remaja dan kriminalitas sebagai masalah yang diakibatkan karena globalisasi. Kompetensi dasar yang kita pelajari di siang hari ini memahami berbagai permasalahan sosial yang disebabkan oleh perubahan di tengah pengaruh globalisasi. Nah, di sini mengkategorisasi berbagai permasalahan sosial yang disebabkan oleh globalisasi. Nah, berikutnya indikatornya. Yang pertama adalah memahami kenakalan remaja dan kriminalitas sebagai masalah yang timbul akibat perubahan sosial karena pengaruh globalisasi. Indikator yang kedua, menganalisa kenakalan remaja dan kriminalitas sebagai masalah yang timbul karena globalisasi. Yang ketiga, menyimpulkan kenakalan remaja dan kriminalitas sebagai masalah yang timbul karena globalisasi. Nanti di sini kalian juga mempresentasikan ya, berdiskusi dan presentasi. Oke, untuk tujuan pembelajarannya, nah di sini kita nanti akan menggunakan model discovery learning, di mana kalian akan menemukan sendiri bagaimana kalian mengamati lingkungan sekitar kalian, bentuk-bentuk kenakalan remaja dan kriminalitas, kemudian menganalisisnya. Nah, di sini nanti kalian bisa berdiskusi di Google Classroom dan juga nanti kita simpulkan bareng-bareng. Oke ya, ini untuk tujuan pembelajarannya. Ya, kenakalan remaja dan kriminalitas sebagai permasalahan yang timbul akibat perubahan sosial karena pengaruh globalisasi. Kenapa Bu Tias hanya ambil kenakalan remaja dan kriminalitas? Nah, karena ini yang sangat sesuai dengan kondisi
pandemi seperti ini yang juga dekat dengan kita dan sangat faktual ya. Jadi realitasnya kita bisa melihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa kenakalan remaja? Nah, karena PJJ banyak anak-anak yang juga belajar dari rumah tanpa pengawasan orang tua. Nah, ini juga mendorong terjadinya kenakalan remaja. Berikutnya adalah kriminalitas. Nah, kriminalitas ini juga sebagai masalah yang sekarang ini juga akhir-akhir ini pandemi itu kan jadi masalah bersama ya. Pandemi itu juga jadi masalah global. Jadi hampir di semua negara itu juga mengalami hal yang sama. Nah, kriminalitas ini juga menjadi salah satu dengan jalan pintas itu. Nah, kita bahas yang pertama. Oke, gambar apa ini? Kenakalan remaja. Ya, kenakalan remaja. Mereka sedang apa? Tawuran. Tawuran. Iya. Jadi tawuran itu bisa dikatakan salah satu bentuk kenakalan remaja. Nah, nanti kalian bisa berdiskusi, dan tugas kalian nanti adalah berdiskusi, mencari bentuk-bentuk kenakalan remaja yang lain gitu. Jadi ini hanya sebagai ilustrasi saja bahwa kemarin juga sempat terjadi tawuran ya di Medan juga. Kemudian banyak dari siswa SMA SMK yang juga ikut demo. Nah, demonya ternyata mengarah pada bentuk yang anarkis yang sangat merugikan. Nah, ini juga jadi PR. Karena apa? Karena apa coba? Mereka bisa ikut demo. Karena sedang PJJ. Mereka belajar dari mereka belajar dari rumah. Ya, karena lost control, orang tuanya tidak ada di rumah. Nah, sehingga banyak mereka yang ikut-ikut ajak-ajakan teman-temannya yang tidak baik gitu. Kenapa toh kenakalan remaja ini Bu Tias bahas dalam globalisasi? Nah, kemajuan teknologi dan informasi. Bisa dikatakan bahwa dengan adanya globalisasi itu kan tidak ada batas ruang dan waktu. Nah, apa saja di sisi yang lain ini membawa pengaruh yang negatif, khususnya di kalangan remaja. Nah, gejala benar nggak kalau remaja itu sering tersinggung? Benar, Bu. Ya, kadang bully-bulian nggak hanya bully-bulian secara kontak langsung ya, kadang juga mereka berlanjut ke media sosial. Nah, seperti itu, memberontak terhadap peraturan. Karena apa? Mereka masih labil dari keluarga. Apalagi ini di masa PJJ ini mereka di rumah, tapi orang tuanya tidak di rumah. Lah, memungkinkan nggak terjadi kenakalan remaja? Memungkinkan. Contohnya apa? Contohnya apa? Kalau nggak ada Bu, sering banyak remaja yang keluar malam-malam gitu. Ya, pamitnya diskusi, tapi malah kemana? Ayo. Main, Bu. Iya, nanti cari faktor pendorong kenakalan remaja yang berhubungan dengan faktor pendorong globalisasi. Jadi kita kaitkan dengan apa sih yang mendorong globalisasi itu semakin cepat. Nah, hubungannya apa dengan kenakalan remaja? Upaya yang efektif yang mungkin yang ada di lingkungan sekitar kalian. Gimana toh dengan keluarga, gimana dengan sekolah, gimana dengan masyarakat. Keluarga itu harus seperti apa toh? Nah, ini nanti kalian coba cari ya. Coba cari, temukan solusi yang paling efektif untuk menanggulangi kenakalan remaja. Dengan sinya juga harus lebih cerdas ya untuk mengatasi hal-hal yang demikian. Nanti kalian bisa eksplor sendiri saat diskusi di Google Classroom. Explore gimana bentuk kriminalitas yang lebih disebabkan karena faktor globalisasi ya. Kriminalitas itu kan macam-macam bentuknya. Nah, nanti ingat toh faktor globalisasi apa saja? Kemajuan teknologi, investor asing, apalagi perdagangan bebas, iya kan? Nah, itu ya, faktor penyebab globalisasi itu
mendorong terjadinya kriminalitas. Ini lebih kepada bentuk-bentuk kriminalitas yang tentunya melibatkan jaringan-jaringan internasional ya. Nah, nanti kalian bisa explore waktu kalian nanti diskusi. Bisa dengan upaya preventif, itu upaya pencegahan, bisa dengan upaya represif ya. Kalian Tias putarkan ini video tentang kenakalan remaja yang menjadi viral dan menyebabkan kekhawatiran warga. Nah, ini video perundungan yang kemudian viral ya. Dari sekolah menengah pertama di Desa Kerabat Cegu berikut. Aksi perundungan ini direkam pada Oktober 2017 lalu, namun terus ramai diperbincangkan di media sosial, bahkan hingga saat ini. Berdasarkan keterangan dari Kepala Desa, kalian bisa diskusi lagi lebih dalam. Videonya juga sudah Butia sematkan, sudah Butia kirimkan kemarin, bisa yang lain, hal-hal yang lainnya. Tetapi kita melihat di sini bahwa ketika terjadi situasi kedaruratan nasional kemudian ditetapkan PSBB. Disitulah yang menjadi kesempatan buat para pelaku. Karena apa? Karena situasi jalanan yang lebih lengang, mereka terjadi pada saat pandemi. Mereka memanfaatkan kondisi. Silahkan kalian lanjutkan diskusi di Google Classroom. Nah, nanti setelah 30 menit berdiskusi di Google Classroom, kita kembali ke Zoom ya. Gimana? Oke ya? Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat. Yes. Saatnya kita presentasi. Siapa yang mau presentasi? Bebas, Bu. Bebas. Kenakalan remaja, nama kelompok 1 Asifalani Indrianti, 2 Bangun Satrio, 3 berlaku di lingkungan masyarakatnya. Intinya, kenakalan remaja itu suatu perilaku menyimpang dari atau melanggar hukum dan perilaku melanggar hukum yang dilakukan oleh orang. Bentuk kenakalan remaja. Contoh bentuk kenakalan remaja berskala kecil: suka membolos sekolah, berkendara dengan kecepatan yang tinggi atau mengebut. Bentuk kenakalan remaja berskala besar: pornografi dan pornoaksi,
mabuk-mabukan yang berlebih, pengedar, dan 2 pergaulan, 3 lingkungan sosial. Diri 2 pengendalian diri yang lemah dalam masyarakat, membentuk organisasi yang bermanfaat, pembentukan kepribadian keluarga, memberikan bimbingan mengenai perilaku menyimpang akibat narkoba, memantapkan karakter sekolah sebagai cerminan karakter dan budaya bangsa. Contoh gambar kenakalan remaja, tawuran, kebut-kebutan, merokok. Meningkatnya tindakan kriminal. 4. Merusak lingkungan. 5. Berkurangnya kedekatan dengan keluarga. 6. Menimbulkan menikah usia muda. Dan bisa ditanggapi tadi presentasinya dari kelompoknya Siva. Ada bagaimana cara mengatasi kenakalan remaja di lingkungan agar remaja tidak terjerumus dalam obat-obatan berbahaya. Tapi biar tidak terjerumus dalam obat-obatan yang terlarang, silahkan ada yang mau menjawab. Obat-obatan terlarang itu bisa dipengaruhi dengan teman Bu. Nah, kita milih teman yang pergaulannya bebas. Aktif ya, memilih teman ya, bisa. Ada yang mau menambahkan lagi? Pangan yang berkaitan dengan kenakalan remaja. Ya, berpikir kritis atau bersikap kritis. Nah, itu salah satu sikap yang paling efektif. Ada yang lain mau menanggapi? Kalau menurut kalian upaya yang paling efektif untuk mengatasi kenakalan remaja itu apa? Masyarakat. Keluarga dan masyarakat. Iya, keluarga. Kenapa keluarga? Karena peran terpenting dalam kehidupannya Bu. Keluarga. Nah, oke. Berikutnya itu gampang menyebar itu karena apa? Pengembangan ilmu Dampak. dan teknologi. Iya, Fahrunisa benar. Karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, itu yang bisa tadi juga di video tadi juga sudah dibahas ya, tentang perundungan atau bullying yang ada di media massa. Jadi kelompok berikutnya 1. Utia Sekar. 2. Yohana Istiqomah. 3. Itu adalah suatu tindakan kejahatan yang melanggar norma-norma hukum yang 1. Pencurian. 2. KDRT. 3. Pencopetan. 4. Pembulikan yang rendah. 2. Canggihnya barang-barang elektronik memicu perilaku tindak kriminal untuk mencuri. A. Upaya preventif. 1. Pembekalan agama yang cukup dimulai sejak dini seperti beribadah, mengunjungi tempat-tempat ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. 2. Berusaha untuk membentuk cerminan karakter dan budaya bangsa. Lembaga-lembaga pemasyarakatan. C. Menyaring. udah ya. Artinya tindakan melanggar human trafficking itu adalah tindakan melanggar hukum yang juga merupakan pelanggaran berat HAM karena memindahkan manusia dari satu tempat ke tempat lain dengan mengupayakan persetujuan dari korban melalui cara intimidasi, penipuan, kekerasan, penculikan, pemalsuan data. Sini sudah menambahkan. Terus sekarang kita simpulkan tadi sudah diwakili presentasi dari kelompoknya Yunisa dan kelompoknya Asifa tentang kriminalitas dan kenakalan remaja. Nah, di sini Bu Tias hanya ingin mempertegas yang kita pelajari adalah bagaimana kenakalan dan kriminalitas yang memang pendorongnya itu globalisasi ya. Nah, globalisasi ini menjadi dampak negatif jika pemakainya sendiri itu tidak siap, seperti kenakalan remaja. Itu kan juga tidak siap ya. Dengan masih kondisi psikologisnya masih labil, menerima unsur budaya asing atau menerima unsur budaya luar, itu kan masih pengaruhnya masih sangat besar di kondisi psikis yang masih labil. Atau setelah globalisasi yang sangat sesuai dengan kondisi saat ini, itu kita bisa lihat dari kenakalan remaja dan kriminalitas. Pada saat pandemi ini loh, kita lihat
banyak kan anak-anak yang tidak terkontrol, banyak yang kemudian terjadi kekerasan seperti kemarin juga kadang orang tua yang tidak sabar. Nah itu kan kadang menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak. Nah anak kemudian mencari pelarian di luar, akhirnya mereka pergi dari rumah, terjadi pernikahan dini. Nah itu kan juga tersalnya di warung apung. Kalian lihat nggak kalau malam? Semoga tidak ya, tidak keluyuran malam ya. Dia pernah ke sana malam-malam. Cuma keliling aja di sana, yang nongkrong itu kebanyakan remaja. Nah malam hari nanti mereka nongkrong. Pagi hari pada saat KBM daring mereka ngantuk. Nah ini yang jadi kita faktor pendorong globalisasi yang penyebab utama kenakalan remaja itu juga karena teknologi. Nah seperti apa contohnya? Ada teman kalian yang kecanduan game online? Ada. Efek dari faktor globalisasi enggak? Iya. Iya, Bu. Kemajuan teknologi ya. Kita pun aja ini yang salah satunya karena dia tidak siap. Nah, menerima pengaruh-pengaruh atau unsur-unsur budaya yang masuk, khususnya budaya modern ya, demo, seks bebas. Nah, memungkinkan nggak terjadi seks bebas di masa pandemi kayak gini? Memungkinkan. Ya, pamitnya tadi belajar Memungkinkan kelompok. sekali tuh Bu. Iya, pamitnya apa? Belajar kelompok ya. Belajar kelompok. Bullying di media massa. Nah, ini juga bisa. Nah, upaya mengatasi kenakalan remaja. Nah, menurut kalian ini tadi yang paling efektif yang mana? Keluarga. Iya, kenapa keluarga? Keluarga. Karena pendidikan pertama itu diperoleh dari keluarga. Jadi yang kita keluarga. dapatkan pertama itu Kehidupan. iya, nilai dan Norma. yang disebabkan karena faktor pendorong globalisasi. Kriminalitas yang kita lihat bisa berupa peredaran narkoba. Nah, narkoba yang jaringannya internasional, kemudian cybercrime. Nah, peredaran senjata api, pelanggaran hak milik, penyelundupan manusia, perdagangan manusia yang kadang kita tidak tahu jalur-jalur yang legal. Kira-kira ini juga yang menjadi pendorong kriminalitas. Kayak perdagangan manusia itu kan nggak mungkin terjadi kalau tidak ada jejaring internasionalnya. Kemudian narkoba itu juga tidak akan mungkin tersebar luas kalau tidak ada jaringannya. Nah, terlepas dari preventifnya itu bisa menyediakan lapangan pekerjaan ya. Menurut kalian ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Kenakalan remaja, Kriminalitas. Yang disebabkan karena Disebabkan karena loh, faktor globalisasi. ya, kita refleksi apa yang sudah kita dapatkan hari ini. Kita dapat mengetahui bentuk-bentuk kenakalan remaja dan itu cara mengatasinya. Ada lagi yang mau menambahkan? Kita juga dapat mengetahui faktor pendorong kriminalitas dan cara mengatasi faktor kriminalitas. Ya, ada lagi yang mau menambahkan? Tentang contoh-contoh kenakalan remaja dan contoh-contoh kriminalitas. Buat kalian penting nggak belajar masalah globalisasi ini? Penting, Bu. Ya. Manfaatnya apa? Kita dapat mengetahui faktor tersebut. Iya. Kenakalan remaja. Ya, bisa Kita untuk dapat refleksi diri ya. Iya. Ya, Bisa membuat kita berpikir kritis, ya nggak? Iya, Bu. ya, Ya, yang belum kalian pahami,
Apa yang belum kalian pahami? Yang susah mana? Sudah paham? Paham. Sudah, Bu. Kalau begitu, jangan lupa ya nanti mengerjakan kuis dan LKPD Bu Tias tunggu 15 menit. Oke? Baik, Bu. Oke. Oke. Untuk pertemuan berikutnya sudah tahu? Sikap kritis menghadapi globalisasi. Untuk apa kita mempelajari atau mengetahui sikap-sikap kritis menghadapi globalisasi? Agar kita tidak kenakalan remaja. Agar kita dapat memahami. Iya, apalagi? Agar kita tidak terjerumus. Iya, betul. Sebagai remaja, jadi biar tidak terjerumus ya. Oke. Oke, begitu anak-anak. Pembelajaran kita hari ini, Bu Tias mengucapkan terima kasih atas waktunya yang sudah kalian luangkan untuk pembelajaran sore hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan untuk pertemuan berikutnya, yaitu tentang sikap-sikap kritis menghadapi globalisasi. Nah, ini sangat penting kita pelajari agar tidak terseret arus globalisasi. Oke. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, siapa yang mau pimpin doa? Yuk Nisa. Untuk mengakhiri Zoom pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Oke, terima kasih Hanisa yang sudah memimpin berdoa. Bu Tias ingatkan selalu jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa istirahat, dan semoga sukses untuk PAS-nya dapat nilai yang maksimal. Oke ya. Semoga kalian juga keterima di perguruan tinggi negeri. Oke, terima kasih anak-anak. Saya akhiri ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kali Bu. Semangat ya. Ya.